Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Percobaan pada distribusi binomial bersifat bebas dan probabilitas keberhasilan setiap ulangan tetap sama. Distribusi binomial merupakan suatu distribusi probabilitas variabel acak yang bersifat diskret, bukan kontinu. Distribusi ini sering disebut dengan proses Bernoulli trials. Nama ini diambil dari seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss, yaitu James Bernoulli. Model percobaan Bernoulli mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, setiap percobaan selalu dibedakan dua jenis kejadian yang bersifat saling lepas. Kemudian yang kedua, dalam setiap percobaan hasilnya dapat dibedakan menjadi berhasil atau gagal. Ketiga, probabilitas kejadian berhasil dinyatakan dengan huruf P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan huruf Q, di mana P ditambah Q sama dengan 1 atau Q sama dengan 1 dikurangi P. Masing-masing percobaan merupakan peristiwa yang bersifat saling bebas, yaitu peristiwa yang satu tidak dapat mempengaruhi peristiwa yang lain. Lanjut. Nah, misalkan peluang berhasil X dan gagalnya N dikurangi X, kedua unsur ini merupakan kombinasi dikalikan dengan P pangkat X kali Q pangkat N dikurangi X, sehingga diperoleh formula distribusi binomial dengan P merupakan probabilitas keberhasilan dan Q merupakan probabilitas kegagalan, dengan Q sama dengan 1 dikurangi P. Distribusi probabilitas variabel acak X yaitu banyak keberhasilan dalam N percobaan yang saling bebas ditentukan oleh, kalian bisa lihat di sini simbolnya P X besar sama dengan X, kemudian B X NP sama dengan kombinasi NX kali P pangkat X kali Q pangkat N dikurangi X, dengan X-nya 0, 1, 2, 3 sampai N, dan NX ini adalah rumus untuk kombinasi N faktorial dibagi N dikurangi X faktorial kali X faktorial. Nah, untuk contoh akan Ibu bahas selanjutnya. Contoh soal pertama, dalam pelemparan mata uang sebanyak 10 kali, tentukan peluang mendapat 6 kali muncul angka. Kita identifikasi ya. Untuk N-nya, N sama dengan 10, kemudian X-nya 6, kemudian P, peluang berhasil muncul angka, itu setengah. Setengah dari mana? Satu itu sisi angka ada 1, kemudian 2, dalam mata uang itu ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Kemudian Q itu 1 dikurangi P, setengah ya, 1 dikurangi setengah nilainya setengah, sehingga rumusnya sama dengan X sama dengan B, X N P, terus NX P pangkat X Q pangkat N dikurangi X, seperti ini, sehingga P X sama dengan 6 sama dengan B 6, 10 setengah. Penjabarannya adalah NX berarti 10, 6, P-nya setengah, 6, kemudian Q-nya setengah pangkat 10 dikurangi 6. Jadi penjabarannya 10 faktorial, 10 dikurangi 6, 4 faktorial, 6 faktorial kali 1 pangkat 6, 1, 2 pangkat 6, 64. 1 ini 4 ya. 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16. Penjabarannya 10, 9, 8, 7, 6 dibagi 4, 3, 2, 1 kali 6 faktorial. Ini dicoret ya. Ini sama ini 8, ini sama ini 3. Nah, ini tulis seperti biasa kali 1/16. Oke. Sehingga hasilnya
Hasilnya adalah 3 kali 7 kali 10 210 per 64 kali 16 1024. Seperti ini. Disederhanakan menjadi dibagi 2 ya, 105 dibagi 512. Untuk soal nomor 1. Contoh nomor 2, kalian bisa perhatikan, kita identifikasi lagi. Untuk n-nya adalah 8, kemudian untuk x-nya adalah 6 ya. Kemudian untuk peluangnya adalah 1/6. 1/6 dari mana? 1 itu banyaknya sisi mata dadu 4, kemudian 6 itu total sisi sebuah mata dadu ya. Kemudian q-nya adalah 1 dikurangi 1/6, ketemunya 5/6. Nah, kemudian menggunakan konsep yang ini tinggal kita substitusikan. B x sama dengan 6 sama dengan b 6 8 1/6 sama dengan n-nya 8 6, kemudian p-nya 1/6 pangkat x-nya 6 ya. Kemudian q-nya 5/6 pangkat n dikurangi x, 8 dikurangi 6 8 faktorial per 2 faktorial 6 faktorial kali 1 per 1 pangkat 1 ya, 4 pangkat 6 tulis dulu, kemudian 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36, kemudian 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 faktorial 42 kali 1 kali 6 faktorial, ini dikalikan 25 per 5 tulis dulu seperti biasa kali 36. Ini dicoret ya. Kemudian kita kalikan semuanya, ketemu hasil akhirnya 350 per 839 808. Ini untuk soal nomor 2. Untuk contoh yang ketiga, bisa kalian perhatikan, kita identifikasi kembali. Untuk nilai n adalah 4, x-nya 2, kemudian peluang keberhasilannya P yaitu 3/4, kemudian yang gagal Q 1 dikurangi 3/4 hasilnya 1/4 ya. Kemudian disubstitusikan ke rumus B 2 4 3/4 ya. Kemudian penjabarannya kombinasi 42 kali 3/4 pangkat 2 kali 1/4 pangkat 4 dikurangi 2. Kemudian kalian jabarkan ya, penjabarannya sama seperti tadi, ketemu hasil akhirnya adalah 27/128. Contoh nomor 4, soalnya dapat kalian perhatikan. Pertanyaan pertama, probabilitas ada 2 kalkulator yang rusak. Untuk nilai n-nya 5, x-nya 2, peluang berhasilnya 10% yaitu 0,1, peluang gagalnya 1 dikurangi 0,1 hasilnya 0,9. Disubstitusikan ke rumus ya, kemudian diuraikan, ketemu hasil akhirnya 0,0729. Kemudian pertanyaan yang B, probabilitas paling sedikit 2 kalkulator baik ya. Kita identifikasi lagi. Untuk n-nya 5, p-nya 0,9, q-nya 0,1 ya. Kemudian misalkan x adalah banyak kalkulator baik dari 5 kalkulator, sehingga rumusnya adalah P x lebih besar sama dengan 2 karena paling sedikit 2 kalkulator baik, jadi x lebih besar sama dengan 2. 1 dikurangi sigma x sama dengan 0 sampai 1 ya. X 5 0,9, kemudian diuraikan seperti itu, ketemu hasil akhirnya 0,99954. Demikian untuk penjelasan materi hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.